Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Pemuji Uji Kinerja UKPPG Batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Samsurizal Idrus SPD dengan NIM 250109115126, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 4 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Selasa 20 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada SMK Negeri 4 Halmahera Barat dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, materi pokok adab menggunakan media sosial dalam Islam pada kelas 11. Selamat menyaksikan. Kalau sehat? Alhamdulillah. Sudah sarapan semua? Sudah. Jadi tahun ini di semester yang ini bahwa sebelum materi saya mau cek kehadiran dulu. Kira-kira siapa yang terhadir? Dari yang terhadir siapa di perempuan? Yang laki-laki yang terhadir berapa orang? Dua, Pak. Dua. Tahu isinya mana? Ya, Pak. Ya. Jadi kesempatan ini saya dari yang tidak sekolah nanti dari pantau menyesuaikan materi orang. Nah, jadi pada kesempatan ini saya beruntung mulai materi. Saya minta salah satu orang untuk pimpin doa para hari Al-Fatihah sebelum teman-teman sebelum kita belajar, maka kita berdoa mulai. Karena dalam Islam itu kan sebelum memulai segala sesuatu itu harus mengizinkan kepada. Karena dalam Islam itu kan sebelum memulai segala sesuatu itu harus mengizinkan kepada yang punya ilmu dan punya segala-galanya. Karena apa? Bahwa orang manusia ini walaupun yang tinggi, tapi semua yang kau miliki ini kan cuma pinjam saja orang tinggi. Allah pun sebenarnya. Kata orang sebelum mulai berkata bahwa orang manusia yang sombong punya ini. Orang mau memberikan terlalu kesombongan, orang mau memberikan terlalu itu, orang penafas, orang berdiri, sama itu, orang punya, terberlaku dan itu. Makanya itu orang menentukan doa, tapi izin ke dia orang masuk doa. Oke? Saya sama tuh. Masuk.
pembahasan diskusi bahwa materi yang kita paparkan adalah adab menggunakan media sosial dalam Islam. Rekan sekalian, bahwa media sosial tidak berlepas dari kehidupan teknologi zaman sekarang manusia. Apalagi sekarang itu pengembangan dengan namanya teknologi AI. Kenapa harus ada materi dalam perkembangan adabnya? Ada menggunakan media sosial. Itu orang menggunakan media sosial harus punya apa sih ada? Kenapa hadirnya ada? Karena Islam hadir mengajarkan orang dengan media sosial harus ada materi ini adik-adik sekalian tidak perlu ketemu. Ini ada menggunakan media sosial. Ya, jadi adab tentang apa? Bermedia sosial. Kemudian tujuan pembelajarannya kita nanti ketika kita pencapaian pada pertemuan ini adalah 3. Dari materi yang dari tujuan pembelajaran ini, dari 1 ketenangan media sosial, mengidentifikasi dasar hukum Islam, menganalisa dampak positif dan negatif penggunaan media sosial, meyakini bahwa ada penggunaan media sosial dalam Islam dapat memberikan keselamatan berguna. Kenapa ini diadakan dalam media sosial? Harus ada, harus dijelaskan. Islam itu istimewa dan mengajarkan sesuatu. Dia tidak tinggal zaman, tetapi dia menjaga zaman. Jaga zaman dengan apa? Karena Al-Quran dia dari awal dari tahun sebelumnya sampai akhir zaman itu ada Al-Quran diselamatkan semua. Makanya ada jelaskan juga ada dari Al-Quran. Sekilas bahwa media sosial, coba baca dulu. Media sosial itu tentang pengertian media sosial. Cara saudara. Jadi mati ini apa yang itu? Tidak lepas. Dari gambaran video di atas tadi bahwa apa yang dia lakukan? Apakah ini cara bermedia sosial yang baik sesuai dengan adab? Karena posisi ada berapa? Yang sesuai dengan video tadi. Ini ada posisi sementara. Kalau dalam kehidupan sosial kan mengalami seperti itu. Karena media sosial ini kan kalau tanpa dikontrol dengan ada kadang-kadang contoh tadi ketika dia foto orang ketika belajar tanpa media sosial adalah platform digital berbasis internet yang memungkinkan menyebar, berbagi, dan berinteraksi dengan konten, teks, foto, video, secara interaktif. Jadi media sosial adalah platform digital berbasis internet, berarti dia suatu platform digital yang internet. Di dalam itu yang terus dijadikan teks, video dan lain sebagainya. Tetapi dalam media sosial ada juga yang diatur dalam ada. Apa itu ada? Ada misalnya betul. Ada yang kasih jelaskan ada pakai bahasa lain. Ada berapa? Ada 3 apa?
Hah? Ada juga apa? Santun. Apa lagi? Sikap. Apa lagi? Curang. Apa lagi? Ada juga jelas santun. Itu tadi disebut benar semua. Ada. Makanya dalam Islam dia menjelaskan bahwa orang segala sesuatu yang orang bikin harus orang tidak bisa keluar dari koridor, harus dikontrol penuh. Karena segala sesuatu yang orang bikin sama, berarti dia salah dari kontrol. Makanya dalam penjelasan sini ada adalah norma atau aturan kesopanan, tata krama, budi pekerti dan perilaku baik. Berarti berbicara ada berbicara tentang positif. Kalau negatif ada atau bukan? Kalau bicara ada berarti hal yang positif, berarti hal yang bagus. Ini adalah pengertian secara umum sudah. Nanti materi yang dalam berdasarkan itu nanti semata dikembangkan dalam diskusi. Kita waktu 5 menit kalau bergabung menjadi sebuah kelompok diskusi. Oke, jadi materi diskusi masing-masing kelompok itu kelompok satu mana? Siap? Materi kelompok satu itu materi tentang perilaku sosial sesuai dengan ajaran Islam dengan benar, pengertian adab, menggunakan media sosial secara sesuai dengan Islam. Yang kelompok dua dasar-dasar hukum adab dan media sosial berdasarkan Quran surat Al-Hujurat ayat 49 ayat 6. Kelompok tiga dasar-dasar hukum adab dan media sosial surat An-Nur ayat 4. Kelompok keempat dasar hukum adab dan media sosial berdasarkan Quran surat Al-Isra ayat 36. Kelompok lima dampak positif dan dampak negatif bermedia sosial. Oke, saya minta waktu 5 menit buat materi. Sementara berdiskusi buat materi. Silakan. Siap? Ayo ready? Siapa siap? Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini diskusi kelompok metode Excel kita mulai. Saya pandu sebagai moderator dan kita dimulai dari materi bahwa diskusi pada kesempatan ini adalah adab bermedia sosial dalam Islam dan dikaji materi oleh adik-adik sekalian. Oleh karena itu saya akan dimulai diskusi. 1, 2, 3. Mulai. Kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3. Ayo segera. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, rasanya mana? Dulu saja dulu kita apa? Ingat presentasi cuma 3 menit. Oke, next, putar. Kelompok 1 ke kelompok 3.
kembali kita mau sendiri. Baca yang besar lagi. Jadi oke, next rolling. Boleh kita. Jadi masa orang di rumah itu harus orang biasa yang tidak mempresentasikan Oke, next kita. Oke, kembali ke tempat. Next, dari kelompok satu tadi semua sudah dibateri dari. So, sehingga semua. Ada yang terlewati. Yang kedua, ada yang terlewati materi. Kelompok tiga ada yang terlewati. Kelompok empat, ya. Ada yang terlewati. Kelompok lima, ada yang terlewati. Apakah dalam mulai tadi presentasi atau sampaikan kelompok isi materi pada kelompok-kelompok lain tadi, apakah teman-teman itu menambah kendala? Tidak. Menerima tamu dengan senyum? Ya. Oke. Jadi semua sudah mendapatkan materi dari kelompok 5 ke kelompok 1, semua kita sudah login materi tadi. Makanya di sini, oke, silakan. Kami dari kelompok 2 bertanya ke kelompok 3, bagaimana sikap kita seharusnya jika
menemukan berita yang pasti sebenarnya. Pelan-pelan saja, pelan-pelan. Bagaimana sikap kita seharusnya jika menemukan berita yang pasti kebenarannya di media sosial sesuai petunjuk Quran surat Al-Baqarah. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2. Sama kelompok 3. Saya menjawab. Ya, silakan. Sikap yang benar adalah menahan diri untuk tidak ikut menyebarkan berita tersebut. Ayat ini mengajarkan pentingnya melakukan tabayun atau verifikasi terhadap informasi yang diterima. Sebelum membagikan, pastikan kebenaran sumber dan dampaknya. Jika berita tersebut mengandung unsur fitnah, hoax atau aib, wajib untuk berhenti di kita agar tidak melakukannya. Gimana dengan kelompok 2 terhadap jawaban yang disampaikan? Sudah diterima? Satu. Pertanyaan atau dari kelompok lain? Kelompok yang bersangkutan? Kelompok silakan. Soal Kami dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1, apa contoh adab positif dalam media sosial? apa itu? Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu apa contoh adab positif dalam bermedia sosial. Jawabannya yaitu menyebarkan kebaikan, memberikan nasihat dengan cara baik, saling menghormati, menggunakan bahasa yang sopan, memuji Allah, dan menjadi contoh akhlak yang mulia. Ya. Gimana? Itu jawaban dari kelompok itu. Bisa. Kita kembalikan kepada kelompok ini, kelompok berapa? 4. Kelompok 4 bagaimana tentang jawaban yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi? Pertanyaan bisa diterima dengan akal atau diterima dengan yang lain? Bisa diterima dengan akal. Oke, kita berikan aplaus. Dari kelompok lain bisa dijawab. Oke, silakan. Baik, kami dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 4. Bagaimana Quran surah Al-Isra ayat 36 ini mengajarkan kita untuk mencegah penyebaran hoax atau berita palsu? Oke, bagaimana menyikapi tadi tentang berita hoax atau apa tadi? Saya persilakan kepada ketua kelompok 4 untuk menjawab. Berdiri. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana Quran surah Al-Isra ayat 36 ini mengajarkan kita untuk mencegah penyebaran hoax atau berita palsu. Ayat ini menekankan prinsip tabayun atau memeriksa kebenaran informasi sebelum bertindak inklusif. Setiap klaim atau berita harus diteliti keabsahannya atau didengar dari sumber terpercaya, dilihat buktinya dan dipertimbangkan dengan hati nurani yang jernih sebelum disebarkan. Berbicara atau bertindak tanpa ilmu, pengetahuan yang benar menunjukkan kebodohan atau berpotensi menimbulkan kerugian. Oke, terima kasih. Ya, itulah jawaban disampaikan oleh kelompok yang 4 dari pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 2 oleh ketua kelas sendiri Aska. Bisa diterima dari jawaban? Oke. Saya punya satu lagi, satu sesi terakhir pertanyaan satu. Dari mana kelompok mana? Kelompok yang dalam atau sini? Mana? Oh, 2 sudah. Dari mana Pak? Silakan. Harus bersemangat. Baik. Oke, Saya silakan. dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 5. Apa ancaman terbesar media sosial terhadap pemahaman agama Muslim? Ya, pertanyaan yang menarik. Apakah ancaman media sosial dalam Muslim? Saya persilakan kepada kelompok 5. Semangat. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa ancaman terbesar media sosial terhadap pemahaman agama Muslim? Penyebaran hoax, fitnah, dan ujaran kebencian dan konten menyesatkan, pornografi, paham radikal yang merusak akidah dan akhlak, menyebabkan kesalahpahaman serta menjauhkan dari nilai-nilai keimanan sejati. Oke, terima kasih. Itu jawaban dari kelompok 5. Kelompok 5 ada sanggah kembali dari pertanyaan tadi dan
Kelompok 5, kelompok 3. Ya. Silakan. Oh, bertanya kelompok berapa? Iya, kelompok 5 bertanya kelompok berapa? Baik, mengingatkan memberikan pertanyaan kepada kelompok bagaimana cara praktis menerapkan kawaida negara sesuai dengan surat ayat 6. Baik, kami akan menjawab. Beberapa cara praktisnya adalah berpikir sebelum membuka atau memberikan ulang informasi, memeriksa sumber berita apakah kredibel atau tidak, mencari informasi dari pihak berwenang atau lembaga penyusun fakta seperti Mapindo yang menerapkan nilai lain dalam memverifikasi informasi, tidak langsung mempercayai informasi yang datang dari akun anonim atau sumber yang tidak jelas. Oke, terima kasih. Ya, itulah jawaban yang disampaikan oleh kelompok 2 terhadap kelompok 5. Kita beri nafas bersama dulu. Nah, itulah presentasi dari metode jigsaw. Artinya kita presentasikan materi di berbagai kelompok. Kita bawa dengan materi yang kita punya, kita sampaikan kepada kelompok 1, kelompok lain, kelompok 2. Ini dia sebenarnya sama dengan metode nafas. Ketika kita sampaikan ini door to door. Kemudian selesai itu ada yang mengerti, bertanya, kemudian dijawab, dan kita sudah melalui hal itu. Saya berterima kasih. Jadi saya refleksi kembali dari materi kelas 1 yaitu kelompok 1 tadi, yang ada menggunakan media sosial sesuai ajaran Islam yang benar. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kenapa harus ada pengertian ada dengan sebenarnya bahwa agama Islam ini agama yang berbasis dari segala aturan berbagai cara makan, cara haul, cara haid, semua diajarkan dalam bentuk kata-kata. Cara memilih hewan juga kan diatur dalam agama. Kemudian kedua apa? Nah ini prinsip untuk bermedia sosial pertama adalah tolong harus ada niat yang baik. Karena kita bermedia sosial dengan niat yang baik. Niat yang baik kita di mana? Segala sesuatu kan ada dalam hadis bilang innama binniyat. Segala sesuatu dilakukan dengan niat. Saya lihat ini. Jangan lihat kayak yang tadi ketika digambarkan dalam video. Dari saya refleksi bahwa dari gambaran video yang dimaksud tadi adalah bagaimana menggambarkan kepada hadis kalian. Jadi intinya dari bulan dari pembukaan ini orang membahas tentang dan tadi selesai orang mulai diskusi, kemudian apa? Presentasinya sudah, dirinya sudah atau refleksi kesan dari saya bahwa pintar-pintarlah dalam menggunakan media sosial dan jaga-jaga jangan sampai orang terkena dengan itu kita salah upload foto. Ya tadi kan ketika di foto muncul kan mulai itu penjaraannya dapat, dendanya dapat. Karena jangan mau media sosial sekarang tidak bingung. Semoga di sebelah sini tidak bisa. Ada yang saya pergunakan dari materi ini, tolong bisa bersyukur. Sebelum saya akhiri pada kesempatan ini, karena bukan dari awal dari tahun sebelumnya sampai akhir zaman itu ada aturan keselamatan semua. Makanya ada jelaskan juga ada dari sekilas bahwa media sosial, coba baca dulu. Media sosial itu tentang pengertian media sosial apa? Secara umum. Ini kemudian media sosial adalah platform digital berbasis internet yang memungkinkan pengguna membuat, berbagi, dan berinteraksi dengan konten, teks, foto, video, secara interaktif. Jadi media sosial adalah platform digital berbasis internet, berarti dia suatu platform digital yang internet. Di dalam itu yang terus dibikin teks, video dan sebagainya. Tetapi dalam media sosial ada juga yang diatur dalam ada. Apa itu ada? Ada bisa membantu. Ada yang kasih jelaskan. Ada pakai bahasa lain. Ada berapa?
Ada itu apa? Santun. Hah? Santun. Ada itu apa? Santun. Santun. Apa lagi? Sikap. Sikap. Apa lagi? Aturan. Apa lagi? Ada itu adalah bersantun. Itu tadi disebut benar semua. Ada. Makanya dalam Islam dia menjelaskan bahwa orang segala sesuatu yang Tuhan bikin harus Tuhan tidak bisa keluar dari koridor, harus dikontak itu materi ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, syukur. Terima kasih. Dengan salah satu pantun bilang, Nabi bilang turun kepala, apa yang saya bilang simpang di kepala. Terima kasih. Oke, kembali ke tempat.